Halo Pak Muryanto. Pak Muryanto, Raise, tinggal lebih. ya raise hand tapi ditinggal kali ya. Ya lanjut yang lain. Pak Gunawan. Halo Pak Gunawan. Pak Gunawan. Juga nggak ada respon. Kayaknya langsung ke chat aja, Bu. Langsung ke chat. Oke. Ya, dari Bu Nur Azizah. Bu Nur Azizah, Pak Asmar. Kalau yang diupload pada daftar hadir pakai apa ya? Maaf, saya pakai print screen. Itu tadi kalau pakai bawaan Windows 10, klik terus ketik G terus diapain? Ini terkait daftar hadir. Mungkin yang ini bisa saya yang menjawab. Jadi bisa dengan screenshot tadi ya, bisa dengan print screen itu kalau pakai uh, laptop Bapak Ibu. Dan tadi juga sudah mengenal cara yang baru dari Pak Asmar untuk screenshot bisa juga menggunakan Fastone. Ya, lanjut saja pertanyaan berikutnya. Masih dari Bu Nur Azizah, maaf saya masih bingung dan perlu banyak belajar. Ya, semuanya kita belajar bersama-sama ya. Lalu dari Pak Gunawan, ini Pak Gunawan tadi dipanggil tidak menjawab, tapi rupanya bertanya di chat. Pak Asmar, pada penggunaan Fastone Capture, dapatkah menggabungkan beberapa video yang kita rekam menjadi satu video? Silakan Pak, langsung dijawab. Halo Pak Asmar? Ya, halo, terima kasih. Ya. Uh, jadi, Bapak dan Ibu, Paston Capture ini di fitur editingnya dia tidak menggabungkan beberapa video. Jadi, hanya ngedit video yang pas kita rekam itu. Nanti kalau Bapak Ibu mau menggabungkan beberapa video menjadi satu, misalnya ada video intronya, dan ditambah yang lainnya lagi, nanti gunakan aplikasi yang lain seperti yang akan dibahas besok hari mungkin atau lusa ya. Misalnya pakai Filmora atau pakai Sony Vegas dan yang lainnya untuk aplikasi editing. Ya, itu lebih lengkap. Kalau untuk Paston ini memang hanya untuk merekam saja dan pengeditan yang dilakukan, pengeditan yang sederhana tadi pada video yang direkam itu, yang mana yang mau dipotong bagiannya dan seterusnya. Kalau cuma menambah gambar itu bisa, menambah gambar atau teks yang lainnya, objek yang lainnya. Tapi kalau untuk menggabungkan beberapa video, setahu saya itu tidak ada fasilitasnya. Terima kasih. Ya, itu jawabannya. Semoga memberikan gambaran yang sangat jelas. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Ibu Tri Wahyuni. Pak Asmar mau tanya, kalau di Fastone ketika kita mau edit suara yang terekam apakah tidak ada grafiknya seperti pada aplikasi Camtasia? Pada aplikasi Camtasia ada grafik suara naik turun agar kita lebih mudah proses menghapusnya. Bagaimana Pak? Silahkan dijawab. Yang editing tadi ya? Iya. Saya ulangi lagi pertanyaannya Pak. Sebentar. Ya, Pak Asmar. Maaf mau tanya, kalau di Fastone ketika kita mau edit suara yang terekam apakah tidak ada grafiknya seperti pada aplikasi Camtasia? Ada grafik naik turun suara agar kita lebih mudah proses menghapusnya. Ya, silahkan Pak. Oh iya. Untuk di Fastone memang ini sangat sederhana sebenarnya ya. Fitur editingnya sangat sederhana. Jadi
yang selama ini saya pakai nggak ada kelihatan ya seperti itu untuk menampilkan timeline suara. Jadi yang ada memang hanya untuk timeline videonya itu sudah tergabung satu di situ. Jadi kita memotongnya di bagian mana, kita hanya menjalankan itu apa namanya ya, apa sih istilahnya ini, yang semacam mistar timeline itu yang kita jalankan. Kita mau motong di detik keberapa seperti itu. Jadi kita mesti jalankan terus motong di situ. Digeser-geser ya, Pak? Iya, jadi kita tinggal memindahkan, kan tinggal dipindahkan saja, mudah. Klik bagian tertentu. Kita tinggal putar dulu seperti ini ya misalnya ya. Saya share kembali layarnya. Sudah kelihatan ya, Bu? Iya, Pak. Lanjut. Ya. Jadi kita memotong itu tidak menampilkan apa ya? Kayak semacam di Camtasia ada gelombang suara seperti itu ya. Kalau ini tidak, dia hanya sebentar Pak, gambarnya kok hilang? Bentar. Apa di saya yang hilang, di teman yang lain bagaimana? Bu Belinda? Saya malah belum muncul, Bu. Oh iya, nanti dulu Pak, sebentar. Sudah? Proses masih Pak, sebentar Pak. Nah, sudah Pak, lanjut. Oke. Jadi tampilan untuk editnya cuma seperti ini saja. Timelinenya seperti ini saja. Jadi dia tidak memisah antara gambar dengan suara. Seperti kalau Camtasia mungkin ada terpisah gambar, suara, dan seterusnya. Kalau ini tidak. Jadi kita hanya motong langsung di bagian tertentu, terpotong gambar dan suaranya sekaligus gitu. Kita putar dulu. Kita putar dulu. Ya. Di bagian mana yang kita... Nah, misalnya itu kita mau potong di sini, ada bagian yang tidak ada ucapan, tidak ada suara kita, dan gambarnya juga kosong, mungkin tidak perlu ditampilkan, maka kita potong. Kita tinggal, misalnya dari bagian mana yang kita mau potong, dari sini, kita tinggal cut, lalu oke, nanti kita tinggal geser nih, sampai detik keberapa yang kita potong. Kita tinggal pindahkan lagi, kita klik lagi sini. Apakah di sini sudah bagus? Nah, misalnya itu. Nah, pada video kali ini kita potong ke sini. Seperti itu. Jadi dia seperti itu Bapak Ibu ya. Kita mutar, sangat sederhana fasilitas untuk editnya. Jadi memang kalau ingin pengeditan yang lebih banyak lagi, lebih lengkap lagi, sekalian bisa nambah video juga, menggabung-gabung video ya pakai aplikasi yang lain lagi. Makanya biasanya aplikasi editing itu lebih besar filenya. Contoh misalnya kayak Sony Vegas itu kan ukurannya besar. Nah, semakin komplit, tentu aplikasi itu butuh space yang cukup banyak. Seperti itu. Jadi kalau di Paston ini sudah sangat sederhana. Tapi kalau memang kalau merekam, misalnya kita membuat video pembelajaran, kita ngomong, ada bagian yang salah ngomong, kita ulang lagi ngomong itu. Misalnya, selamat datang, terus ini enggak bagus nih. Kita pause saja atau kita lanjut saja, ulangi saja ngomongnya. Nanti pas selesai kita potong bagian-bagian yang salah tadi. Nah, seperti itu. Jadi simple sebenarnya. Saya sebenarnya kalau buat video yang saya upload ke YouTube atau saya kasih ke siswa itu pakai yang sederhana saja, ya. Tapi yang saya utamakan konten apa yang kita bawakan itu, isinya apa gitu. Jadi karena ini video pembelajaran, jadi harusnya kita betul-betul merencanakan isinya apa. Ini yang kita mau buat apa sebenarnya. Kalau nanti teknisnya pakai aplikasi ini, ngeditnya ini dipercantik di sini, itu kan aksesorisnya. Tetapi yang paling penting adalah konten daripada video yang kita buat. Seperti itu kalau pemahaman saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Kita lanjutkan. Bapak Asmar. Ini pertanyaan dari Ibu Yusi Purwanti. Bapak Asmar, semalam saya mencoba aplikasi Faston, membuat video dengan screen record. Permasalahannya, setelah selesai dan di-play, suara saya tidak keluar. Padahal saya sudah memilih menu setting mikrofon.
Apakah diperlukan alat lain seperti mikrofon? Apa kita harus benar-benar dekat dengan laptop kita dan bersuara dengan keras? Terima kasih untuk pencerahannya. Monggo Pak Asmar. Ya, terima kasih Bu. Jadi untuk itu sebenarnya sangat tergantung dengan perangkat yang kita gunakan, laptop kita, device-nya kita. Jadi mungkin saja speaker laptopnya Ibu, speaker di laptopnya ya, kan di laptop itu ada speaker itu, speaker bawaan ya. Itu sudah kurang bagus tuh speakernya. Sehingga suara yang kita ucapkan tidak terekam dengan baik. Kalau laptop saya ini sudah lama sebenarnya ya. Saya selalu senang itu pakai laptop merek XP, HP ya, XP. Itu speakernya sangat bagus. Setahu saya sejaknya itu speakernya bagus. Saya tidak pakai alat apa. Saya langsung ngomong ya. Kalau bikin video saya biasanya kalau ada pas lewat penjual sayur lagi teriak di luar tuh saya pause karena biasa masuk suaranya. Jadi yang jauh pun masuk. Atau orang lagi teriak sebelah rumah tetangga manggil anaknya itu masuk. Karena peka speakernya. Jadi itu mungkin kembalinya bukan kepada aplikasinya tapi di laptopnya Bu, mungkin ya di speaker laptopnya. Kalau memang kurang bagus speakernya, kalau ngomong langsung coba Ibu pakai speaker, pakai pakai mic, maaf. Bukan speaker, maaf, pakai mic ya. Ibu sambung mic yang ada di di handphone itu bisa digunakan ya. Tekan itu juga bisa. Ya. Oke, Bu. Itu penjelasan dari Pak Asmar, Bu Yusi, perlu dipraktekkan pakai mic ya. Selanjutnya Pak Asmar. Ya, jadi nggak perlu teriak-teriak Bu. Biasa saja pasti. Jadi mungkin nggak terdengar bagus itu karena di laptopnya Ibu itu ya. Masalah di laptop. Itu mungkin. Ya, masalah di laptop bukan di aplikasi ya. Ya, atau mungkin setting atau bisa jadi di laptopnya Ibu setting soundnya di properti soundnya ya, nanti Ibu di properti sound itu diaktifkan mikrofonnya Bu. Jadi itu klik kanan terus sound setting itu di situ ada pengaturannya, mikrofonnya diaktifkan. Jangan mikrofonnya tidak. Nah, gitu. Iya. Jangan aktif. Jadi sini Bu ya, inputnya di sini kita lihat, ini kan ada input mikrofon. Biasanya settingan gini juga berbeda tergantung Windows apa yang kita pakai. Ini kebetulan Windows 10, yang Windows 8, 7 itu beda-beda dikit. Dicoba dilihat di properti sound-nya, jangan sampai memang mikrofonnya tidak aktif. Terima kasih. Ya, begitu Bu Yusi, nanti bisa dicek di properties seperti yang dijelaskan oleh Bapak Asmar. Selanjutnya dari Bu Sri Siswati. Penjelasannya cukup bisa dimengerti. Penggunaan aplikasi juga agak simpel. Terima kasih untuk Bapak Asmar. Semoga nanti bisa saya gunakan kalau tidak lupa langkahnya. Komentar ini bukan pertanyaan, Pak. Ya, pertanyaan berikutnya dari Bu Siti Nurjana. Saya pernah praktek FC merekam video terus dipindah ke HP, nggak bisa dibuka. Berarti harus di laptop saja, nggih? Rekaman Faston dipindah ke HP, Pak. Hasil rekamannya. Hasil rekaman dipindah ke HP, tapi tidak terdetek. Ada kesalahan apa? Seperti saya sampaikan tadi, hasil rekaman Faston itu dia kan bentuknya Windows Media Video. Jadi Windows Media Video. Nah, kalau kita mau buka di HP kan di HP biasanya banyak yang support tuh MP4. Jadi di-compare dulu ya. Di-compare dulu. Cara meng-compare itu kalau tidak punya aplikasi macam-macam pakai VLC yang biasa dipakai mutar juga bisa untuk compare. Jadi banyak. Compare online juga ada.
pokoknya banyak lah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengkonvert dari satu tipe video dari misalnya Windows Media Video menjadi MP4 gitu. Jadi memang tidak support di handphone apa namanya videonya, kecuali kalau di handphone kita nginstal pasang aplikasi untuk player Windows Media Video. Itu kalau ada, saya kan nggak pernah lihat apakah di HP ada atau tidak aplikasi itu. Jadi yang jelas memang dia tidak support langsung di HP kita, jadi kita mesti convert dulu, mungkin jadi MP4 sehingga bisa diputar di HP gitu. Terima kasih, Bu. Iya, seperti itu jawabannya Bu Siti. Nanti kalau praktek lagi harus dikonvert dulu. Ya, berikutnya Bu Belinda masih ada pertanyaan di situ? Ada, Bu. Iya, silahkan. Dari Bu Arista Indriawati. Selamat siang Bapak, untuk aplikasi Feston ini apakah dapat digunakan untuk membuat video pembelajaran yang berupa gabungan dari gabungan gambar atau potongan PPT yang telah kita siapkan, digabung dengan potongan video, dan digabung dengan tools dari tulisan yang kita buat, termasuk suara kita juga. Berapa kapasitas maksimal video yang kita dapat buat dengan menggunakan Feston ini ya Pak? Panjang sekali pertanyaannya ya. Apa dipenggal-penggal itu banyak sekali? Kalau begini ya Bapak Ibu ya. Jadi prinsipnya kalau kita ingin melakukan perekaman dengan berbagai macam aplikasi tadi, Paston bisa. Tapi satu kali rekam. Jadi caranya kayak gini. Misalnya saya ini mau buat video pembelajaran. Di awalnya saya pakai PPT dulu. Setelah PPT saya pakai whiteboard lagi. Setelah pakai whiteboard saya pakai apa lagi gitu. Nah, contohnya kayak gini misalnya. Sekarang disiapkan semua. Ini saya siapkan PPT misalnya. Ini sekarang saya buka. Contoh misalnya saya biasanya kalau buat video itu saya buat di PowerPoint. Jadi video-video yang saya upload ke YouTube itu sangat simpel cara buatnya Bapak Ibu. Saya buat di PowerPoint untuk tampilan awalnya, saya malas pakai intronya. Jadi mohon maaf, di video saya itu tidak ada intro sama sekali. Pakai intro video karena saya mau langsung saja. Karena saya bawaannya ke diri saya, kalau nonton pakai intro itu malas gitu. Kelamaan maksud saya. Tapi ada juga yang senang, itu terserah ya. Nah, itu macam-macam. Jadi misalnya saya buat PowerPoint seperti ini. Jadi saya siap merekam, saya record. Ini PowerPoint ya sekarang ya. Saya rekam. Praktekkan langsung nih. Nah, ini saya start rekam. Sudah jalan ya. Nah, sekarang saya PPT-nya saya buka. Nah, ini jadi intro video saya kayak gini. Bertemu lagi dengan saya Asman Ahmad di channel Guru Mat. Nah, gitu ya saya jalankan. Pada video kali ini kita akan belajar membuat e-book yang menarik dengan menggunakan e-book maker. Nah, bagaimana menggunakan aplikasi ini? Mari kita lihat langsung. Nah, di sini langsung saya pause gitu. Setelah saya pause, PowerPoint saya tutup. Itu ya Bapak Ibu. Sekarang PowerPoint-nya saya tutup. Misalnya sekarang saya mau ngajar. Saya mau ngajar pakai whiteboard. Jadi tadi itu PPT pendahuluannya, mungkin ada yang kita mau sampaikan, terus kita mau ngajar bebas nih, bahas soal. Ini saya misalnya pakai Epic Pen ini. Saya pakai layar putih misalnya. Nah, sekarang saya mau mengajar. Tadi kan sudah di-pause nih. Sekarang kita aktifkan lagi, resume lagi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas penyelesaian soal integral fungsi aljabar yang sederhana ya. Fungsi integral tak tentu. Nah, Ibu Bapak tinggal misalnya kita punya soal kayak gini. Nah, ini warnanya nih. Kita punya soal integral 3x kuadrat tambah 5x kurang 7 dx. Nah, ini kalau diintegralkan apa? Nah, ini Bapak Ibu kan tinggal jawab nih. Nah, selesai menjelaskan, bikin lagi soal. Jadi kita bahas-bahas soal nih. Macam-macam ya. Bahas soal. Setelah bahas soal, kita mau pindah lagi ke yang lainnya. Nah, di pause lagi. Pause lagi. Layarnya tutup lagi nih. Sekarang misalnya mau menjelaskan, mau kasih kuis. Kasih kuis yang online. Buka lagi.
kasih kuis online misalnya gitu ya, buka. Nah, itu nyambung-nyambung semua nanti Bapak Ibu ya. Anggap sudah selesai semua. Kalau sudah selesai kalian tinggal save. Nah, videonya sudah ada nih. Kita kasih nama. Misalnya video latihan 2. Sebenarnya simpel. Kita bisa rencanakan, siapkan semua bahan-bahannya, tinggal jalankan. Walaupun kita tidak bikin video satu video di sini, satu video satu nanti gabung-gabung, itu salah satu cara juga ya. Misalnya buat ini rekam, gabung-gabung. Tapi kalau gabungnya jangan pakai Paston, tidak bisa. Di Paston itu kita bisa menggunakan banyak aplikasi, sekali rekaman kita tinggal pause, lanjut. Nah, seperti ini selesai. Kita lihat editannya. Nah, ini kan kalau saya jalankan. Nah, ini kan ada bagian yang tidak ada isinya. Nah, nanti di sini baru muncul. Nah, ini saya memotong ini ke sana, ini saya potong. Jadi dari awal sini saya cut, gitu. Nanti saya tarik sampai sini. Nanti saya tarik sampai sini. Jadi nanti ketika video ini dijalankan, di bagian yang kosong itu tidak tampil. Ini nanti startnya mulai dari sini. Nah, kita lihat. Ini saya pause. Sekarang langsung lanjut ke layar yang lain membahas soal. Oke, jadi prinsipnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi di Paston yang aplikasi kecil sederhana ini tetap kita bisa menggunakan banyak aplikasi lain, gabung-gabung di PPT dulu terus pindah ke sini. Nah, caranya kayak gitu. Pause, buka lagi. Kalau selesai, pause lagi, buka lagi. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih. Iya Pak, lanjut ini ada permintaan PPT yang ditampilkan Pak Asmar supaya dipasang di Google Classroom. Waduh, saya nggak bikin PPT, Bu. Maaf. Oh, nggak bikin ya? Ya, tadi itu saya langsung praktek saja. Karena videonya sudah saya buat di Classroom, sudah saya simpan untuk tutorialnya. Makanya saya nggak buat PPT. Soalnya yang mau di PPT-kan juga kayaknya nggak. Semua sudah include di situ. Iya Pak, nanti semoga teman-teman peserta bisa nonton kembali video tutorialnya yang sudah dipasang di GC. Jadi dan langsung bisa mempraktekkan. Ya. Oke, lanjut dari Bu Belinda, ada lagi? Sudah, Bu. Sudah. Ya, untuk sementara mungkin pertanyaan itu, Pak. Materinya masih ada materi lanjutan? Kayaknya sudah cukup, Bu. Apalagi waktunya ini kayaknya sudah waktu untuk materi ketiga nih. Ya, ternyata melewati jadwal ini. Sisa 45 menit ya, Bu ya? Ya, sebenarnya 40 menitan. Jadi itu sudah mencakup 3 materi sekaligus. Akan tetapi ini nyatanya baru 2 materi tapi waktu sudah melewati jadwal. Karena di jadwal itu pukul 12.45 itu sudah 3 materi. Luar biasa sekali ini teman-teman peserta, semangatnya saya ucapkan terima kasih. Untuk itu karena waktunya sudah habis, nanti untuk materi ketiga di-share di Google Classroom saja. Begitu Pak Asmar Ahmad, mohon untuk membuat kesimpulan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi kalau saya membuat video pembelajaran itu kita harus fokus kepada konten apa yang kita ingin sampaikan. Aplikasi itu sangat penting untuk membantu kita mempercantik, memperindah apa yang ingin kita buat. Namun jangan lupa yang paling pertama, apalagi kita ini guru akan menyampaikan informasi dengan cara yang berbeda. Salah satunya dengan melalui video. Maka kita harus merencanakan apa yang akan kita sampaikan itu. Apalagi kalau bahasan materi matematika yang kita ajarkan, kita harus mempersiapkan dengan baik sehingga nanti juga akan memberikan kesan yang lebih baik, siswa lebih mudah paham dengan video tersebut. Jadi
penting untuk merencanakan dari awal sebelum kita menerapkan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Saya kira seperti itu. Silakan nanti pilih aplikasi yang paling mudah, paling simpel Bapak Ibu bisa gunakan sehingga bisa menghasilkan satu karya video pembelajaran yang baik untuk pelatihan ini, dan tentunya kedepannya bisa berlanjut sehingga kita bisa melihat karya-karya dari Bapak Ibu di YouTube misalnya tersebar ke sana kemari ke seluruh penjuru negeri ini sehingga semakin banyak orang yang mengambil manfaat daripada karya-karya Bapak Ibu, dan itu merupakan peningkatan yang luar biasa dari kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Pak Asmar dari Bu Yusi katanya nanti akan jika ada pertanyaan lagi akan di via Google Classroom. Mohon Pak Asmar untuk ngecek di Google Classroom-nya nanti kalau ada pertanyaan mohon untuk ditanggapi. Begitu Pak. Ya Bu, terima kasih. Insya Allah Bu. Ya, terima kasih banyak Pak Asmar. Jadi, maaf ya, mohon maaf kalau saya slow respon soalnya ini sekarang lagi menggang dua diklat di TOT Microsoft mulai jalan hari ini juga sampai tanggal 5. Jadi digabung-gabung lah Bu ya, sambil ujian di sekolah juga ini. Iya, luar biasa sibuknya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar Pak Asmar. Sukses untuk Pak Asmar. Ya, oke, baik Bapak Ibu. Alhamdulillah dengan selesainya materi Pak Asmar, berakhir pula pertemuan kita kali ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya dan materi berikutnya, silakan Bapak Ibu cek ada di Google Classroom dan di Telegram. Mohon maaf jika masih ada pertanyaan Bapak Ibu yang belum kami respon, karena begitu banyak, apalagi japrian-japrian begitu banyak. Mohon maaf jika belum kami respon karena numpuk-numpuk. Ya, untuk materi nanti silahkan dibuka lagi di Google Classroom. Pak Asmar ini sudah sangat gasik memasang materi di Google Classroom. Silahkan tonton dan praktekan. Ya, dari saya itu saja dulu. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih kepada semuanya. Salam B2M2. Belajar, berbagi, memotivasi, menginspirasi. Waktu saya kembalikan kepada host. Bu Belinda, silahkan. Ya, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini ya dari tadi jam berapa? Jam 10:30 ya Bu sampai jam 1. Alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar. Semoga materi yang kita dapatkan pada hari ini mengenai screen recorder khususnya yang sudah disampaikan tadi oleh pemateri kita Camtasia dan Facetune dapat memberikan manfaat pada kita, dapat membantu kita dalam mengaplikasikan nanti dalam tugas membuat video seperti itu. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti pembelajaran pada materi pertama dengan partisipan yang luar biasa. Kemudian terima kasih juga kepada Bu Kasmiana selaku moderator yang sudah membantu jalannya diskusi. Terima kasih juga kepada pemateri Bapak Wayan dan Bapak Asmar. Saya selaku host mohon maaf apabila dalam penyampaian tutur kata kurang berkenan. Sampai bertemu di materi berikutnya. Tetap semangat Bapak Ibu. Salam B2M2. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu, acara sudah ditutup. Namun jika tadi masih ada yang belum mengisi daftar hadir, kami beri kesempatan. Room masih dibuka, silahkan dicek di room, sudah ada link daftar hadir, silahkan diisi. Lalu untuk tadi ada pertanyaan dari Bu Endah, SMP 6 Cilacap, terkait dengan titip pertanyaan kepada Kepala Dinas. Pertanyaannya, saya bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum. Mohon tolong ditanyakan kepada Bapak Kepala Dinas terkait dengan pembelajaran jarak jauh. Untuk proses penerimaan surat kelulusan siswa SMP bisa dilakukan secara langsung nggih Pak, tentunya dengan protokol penanganan COVID-19. Terima kasih. Nah, itu pertanyaannya. Pertanyaan tersebut sudah saya sampaikan dan sudah mendapatkan responnya. Untuk surat keterangan lulus bisa langsung datang ke sekolah. Ikuti protokoler kesehatan. Buat shift-shiftan dibuat
jadwal tidak sehari sekaligus. Nah, itu jawabannya. Ya, ada tambahan? Silahkan dari Bu Belinda. Ya Bu, ini kan masih pada banyak yang tanya apakah setiap materi ini ada daftar hadir. Jadi untuk daftar hadir, materi pertama itu memang berisi materi screen recorder. Isinya yaitu tadi Camtasia, Fastun, dan workshop workshop ya, seperti itu. Jadi materi untuk daftar hadir itu cukup mengisi 1 kali saja, nggih, Bapak Ibu. Ya, jadi yang disebut materi 1 itu ada 3. Materi 1 terdiri dari 3 bagian, Faston, workshop, dan Camtasia. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Oh ya, ada yang tanya, kalau pada pembelajaran tadi daftar hadir belum berhasil terkirim bagaimana? Ya, lain kali pastikan cari jaringan yang kuat, karena pada isi link daftar hadir itu harus upload data, upload screenshot. Nah, akan tetapi jika belum berhasil, Bapak Ibu cukup kirimkan screenshot bukti kehadiran kepada wali kelas. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Silahkan yang mau melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa di Vicon berikutnya. Mbak Zul, bagaimana ini Mbak Zul?